This is Channels Television's breaking news. Saat ini saya di kantor PBB Jenewa. Di waktu yang bersamaan juga saya bersama seorang aktivis ASNL, yaitu Nasir Usman. Saya ingin bertanya kepada beliau mengenai aktivitas beliau yang saat ini ada di kantor PBB Jenewa. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, selama ini Anda sering tampil di media sosial seperti Facebook, yaitu aktif dari Denmark. Namun tiba-tiba kini Anda di kantor PBB Jenewa ini. Apa tujuan Anda datang ke sini? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera yang telah memberi kesempatan untuk saya untuk hadir ke forum ini. Kehadiran saya ke sini, saya ingin melihat langsung dengan mata kepala saya bagaimana komitmen Persatuan Bangsa-Bangsa terhadap bangsa-bangsa yang masih tertindas, terhadap bangsa-bangsa yang masih ingin berdiri sendiri. Hari ini saya sudah melihat sendiri, mulai dari tanggal 28 sampai tinggal 30 hari ini, saya melihat forum bangsa-bangsa masih komitmen untuk bangsa-bangsa lain yang masih ingin berdiri sendiri dan memberi peluang untuk bisa berdiri sendiri. Di sini juga ASMF mengambil kesempatan untuk berkompetisi dalam forum ini, bahwasannya Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera masih diberi peluang oleh PBB untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Aceh di tingkat internasional. Dan ini bisa kita lihat, ini sebuah komitmen PBB yang masih memberi kesempatan untuk bangsa-bangsa lain supaya bisa berdiri sendiri, bebas dari kolonialis. Sekarang di Aceh sudah damai katanya. Namun kita bisa melihat bahwa masih banyak suara-suara ketidakpuasan antara korban dan juga pelaksana MOU Helsinki tersebut. Mohon tanggapan Anda mengenai isu ini. Perlu saya jelaskan di sini bahwa MOU Helsinki yang baru ditandatangani oleh GAM dan pihak Indonesia tahun 2005 itu, kalau kita lihat, itu kan sebuah nota kesepahaman. Secara hukum itu tidak ada kekuatan dan bisa saja dibatalkan kapan saja. Satu. Yang kedua, jelas-jelas bangsa Aceh merasa tidak puas. Yang pertama, sampai hari ini, contohnya seperti kasus pelanggaran HAM yang ribuan nyawa bangsa Aceh dikorbankan, itu sampai hari ini tidak diproses secara hukum, bahkan sudah dipeti eskan. Nomor satu. Sedangkan nomor dua, kita melihat konflik Aceh dengan Indonesia itu adalah konflik politik. Arti daripada konflik politik, tuntutan bangsa Aceh itu adalah bukan otonomi khusus. Jadi tuntutan bangsa Aceh itu jelas adalah untuk berdiri sendiri. Jadi selama akar masalah ini belum disentuh, maka persoalan Aceh tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Nah, maka dari itu saya mengharap untuk seluruh bangsa Aceh, bahwasannya MOU Helsinki itu betul-betul tidak bermakna apapun untuk kita. Hari ini kita bisa melihat langsung di Aceh, MOU Helsinki itu tidak beda seperti ikrar lamtih. Cuman beda tempat saja, beda tahun saja, tapi statusnya sama, yaitu memperkuat NKRI.